Halo teman-teman, ini merupakan edisi videoku yang berada di event Gias 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD pada tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus. Gias merupakan singkatan dari Gaikindo Indonesia International Auto Show, adalah pameran otomotif terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Gaikindo. Gias dikenal sebagai pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara dengan melibatkan lebih dari 55 merek kendaraan roda 2, 4, dan komersial, serta lebih dari 120 brand pendukung industri otomotif. Tak ketinggalan juga beberapa karoseri yang ada di Indonesia yang ikut serta meramaikan dengan memajang model andalan hingga model terbaru. Dan untuk video kedua ini, aku akan mengulas booth dari karoseri Tentrem yang mengeluarkan desain terbaru dari Avante-nya. Penasaran model bus apa saja yang dihadirkan? Simak video ini sampai habis. Ya teman-teman, setelah dari karoseri Adi Putro, kini saatnya menginjak ke karoseri kedua. Sama-sama asal Malang, yaitu Tentrem teman-teman. Nah, karoseri Tentrem ini menghadirkan macam-macam banget, dari mulai single glass, double glass, tapi tetap mengindahkan karyanya, yaitu yang jenong itu ya. Oke, untuk perubahannya apa aja, kita langsung aja menuju ke bus pertama. Oke, langsung aja kita review. Dan ini dia ketampak depannya teman-teman. Ini Avante D2 ya, Avante yang double decker. Untuk Avante D2 ini yang baru, ini lampunya nih teman-teman, tuh ada tulisannya Tentrem di sini. Terus model lampunya udah beda, vignette-nya ini juga beda lagi. Wah. Terus ini pakai sasis dari Volvo B11R yang sudah Euro 5 teman-teman. Dan ini merupakan double deckernya Avante. Di sini nih lampu yang baru nih teman-teman. Nih gokil ya, bagus banget sih ini. Nambahin kesan futuristiknya teman-teman. Wah. Kalau dari atas ini hampir sama ya kayak yang Avante D2 generasi sebelumnya. Ini kayaknya hampir sama. Cuma ini tarikannya lebih ke belakang ya. Dulu segini doang nih. Kayaknya nambah segini nih teman-teman. Wah. Kalau dari spion dia juga baru. Nih, aksen garis 2 di sini. Nih teman-teman, ini baru dan nambah bagus juga. Kalau dari topi, ini list itemnya nih kayaknya nih yang jadi lebih baru ya. Ya, ini list itemnya nih teman-teman. Jadi lebih gendut gitu kelihatannya. Kalau di Avante yang terbaru. Terus kalau dari identitas jenong, ini masih sama, khas Avante banget. Jenong nggak ada di karoseri Indonesia lain. Nggak ditiru ya bahkan. Karena memang ini ciri khasnya teman-teman, dan kalau jenong jadi ingat Avante. Nah, kalau di sini ini kelihatan Avante dari generasi pertama, generasi kedua, dan ini generasi yang ketiga teman-teman. Wah, gokil ya. Atau kebalik ya, yang ini yang generasi ketiga ya. Kayaknya yang ini ya, yang tadi ya kan. Oh iya, ini yang generasi pertama nih teman-teman. Dari lampunya kelihatan. Tuh, semakin kayak semakin futuristik lampunya, dan ini yang lampu yang terbaru. Jadi kayak kumis yang bawah. Terus ada wingletnya ya. Kalau di sini sih dari gambarnya itu ada wingletnya teman-teman. Nih, oh iya teman-teman, ada wingletnya nih. Wah, gokil. Kalau dulu kelihatan agak gendut, sekarang dia agak ramping, kelihatan agak ramping dan lebih futuristik. Menurutku ya, menurutku pribadi, ini opini teman-teman. Kalian boleh menyanggah, boleh setuju boleh enggak, tapi itu yang kelihatannya teman-teman, yang kelihatan di mataku gitu, sorry.
Dan ini built-in langsung velg aluminium Alcoa di sini. Dan ini pakai Volvo B11R 450 horsepower. Dan ini bagasi, ini AdBlue, ruang AdBlue di sini teman-teman. Dan ini bagian belakangnya dari karoseri Avante. Wah, ini sih aku jadi keinget yang generasi pertama ya. Ini kayaknya Harapan Jaya loh teman-teman, yang dia nggak punya kuping, nggak punya spionnya kamera. Nah ini kayak gini teman-teman, hampir sama. Wah, tapi ini jadi lebih gagah, grillnya jadi lebih gede. Terus ini, oh iya ini teman-teman, ini pakai lampu Jetbus 3 ini. Kayak Jetbus 3 punya lampu nih teman-teman. Ini baru nih dari lampu belakangnya. Ini dia teman-teman. Jadi kelihatan lebih hitam ya di sini, kayak Diamante. Kalau dilihat tuh kayak punyanya Moro di Prima yang Diamante teman-teman, modelannya. Cuman dia jadi lebih kelihatan futuristik gitu teman-teman. Terus ini mufflernya baru juga bagian bawahnya. Terus ada besi. Ini bagus banget kalau misalnya mau nyebrang pulau atau mau nanjak gitu, jadi nggak kena bodinya secara langsung teman-teman. Jadi ada besi penyangganya. Kayak gitu sih overall. Oke, mungkin habis ini kita lihat bagian dalamnya nih. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini langsung toilet teman-teman. Seperti biasa toilet bus jangan digunakan untuk buang air besar ya. Dan ini ya toiletnya ditutup. Bagus banget, model toiletnya khas Avante. Selalu ada kaca depan, belakang, samping kayak gini ya. Full kaca teman-teman. Jadi kalau kalian kurang ganteng dikit, silakan ke toilet langsung ngaca. Selesai masalah teman-teman. Mas Aki, Mas. Oke, kita langsung ke depan. Di sini ada sleeper class, ada 6 nih. Ada 6. Wah, gokil. Tapi paling sempit ada di depan ya jelas. Dan ini ruang untuk kru. Wah, pintunya baru nih teman-teman. Pintunya baru nih. Bagus. Terus handle-nya juga jadi lebih futuristik, lebih bagus. Terus ini seatnya. Dan ini terjual ke Epastar teman-teman. Jadi akan sampai Sumatera. Nggak tahu kalau startnya mungkin bakalan ke rumahnya Mas Tito ya yang ada di Blitar. Kayaknya ya teman-teman ya. Enggak, belum tentu benar tapi belum tentu salah. Dan untuk di dalam ini lampunya baru teman-teman, dimmernya. Terus untuk lover AC juga masih sama. Nih, untuk kontrolnya masih sama teman-teman. Tapi ruangannya jadi makin gede. Wah, gokil sih. Mantep banget ini. Oh iya, ternyata aku kelewatan teman-teman. Bagusnya di sini dia ada storage-nya di bawah. Jadi masalah dari double decker adalah bagasinya yang lumayan sempit, dan di sini ditambahin bagasi khusus sleeper nih kayaknya. Jadi bagus banget. Untuk kursi sleeper bagasinya langsung di sini aja, jadi nggak takut barangnya ketuker kayak gitu ya. Untuk di sini langsung mini pantry teman-teman. Di belakang ini ada dispenser dan ada tempat untuk naruh minuman dan lain-lain, naruh gelas kayak gitu. Karena ini jauh banget menuju ke Sumatera, jadi ya wajar sih ada mini pantry-nya untuk naruh kopi dan lain-lain. Fotokan dulu. Oke, ini aku udah ada di belakang sendiri teman-teman. Di sini ada seat by Rimba Kencana dan udah ada tulisan PO-nya Epastar. Dan bagian belakang ini biasanya ruang kontrol, ruang maintenance. Dan ini kelasnya super eksekutif 21 seatnya gitu. Tapi untuk seatnya ini dia pakai leg rest saja teman-teman, bukan double leg rest. Walaupun mungkin seatnya 21 ya. Dan ini khas Rimba Kencana ya. Untuk kabinnya masih sama, masih Avante banget. Aksen pastel, aksen gelap masih dipertahankan, dan lampu tengah juga masih dipertahankan. Pintu darurat ada di depan. Jadi menurutku ini masih oke lah.
Oke, ini aku udah ada di depan teman-teman. Untuk speknya hampir sama seperti Avante D2 yang lama, kayak punyanya Damri ataupun oh ya Damri aja ya yang pakai ini ya. Oke, untuk ruang depan sih masih longgar, masih oke. Asal jangan di tengah kayak gini, ketutupan ini, ketutupan tiang. Terus tetap ada cup holder di depan, dua-dua gitu. Tetap ada handle. Dan ruangannya tetap kelihatan luas karena ini Avante tuh ciri khasnya jenong ya. Jadi di sini kayak kelihatan luas banget gitu teman-teman. Padahal ini sama aja untuk size dari semua double decker itu pasti 13,5 meter untuk panjangnya. Untuk tingginya ini 4,15 teman-teman, standar double decker. Dan untuk ruang kepala kayaknya masih cukup aja. Nih tak arahin ke tepat di kepalaku dan ini masih lumayan longgar lah. Hanya yang di depan ini ya ketutupan sama dashboard atas kayak gini teman-teman. Selebihnya tetap sama aja. Soal lover AC juga sama aja, masih pakai yang lama, khas banget Avante. Dan ini memang nggak perlu diganti menurutku karena udah bagus banget, udah good banget ya. Untuk dashboard juga good banget, jadi nggak perlu diganti menurutku. Untuk perubahan Avante dari segi luar ini udah cocok banget, udah pas banget. Dan ini dia untuk lover AC nya tuh masih pakai yang lama. Dan ini untuk tombol untuk lampu baca seperti itu. Terus di situ ada sunroof kecil ya, atau juga bisa dipakai untuk emergency exit teman-teman. Oke, kita lanjut ke unit berikutnya. Oke, kita menuju armada kedua teman-teman. Di sini ada multi class atau kalau di karoseri sebelah disebut switch kombi ya. Dan ini pakai 1626S tuh. 1626S untuk Gias ini laku banget teman-teman, karena adjustable-nya itu yang bagus ya. Jadi untuk lift spring-nya, built-in lift spring-nya bisa diganti oleh air suspension tipe wide. Jadi bisa untuk bodi yang tinggi teman-teman. Tentunya udah Euro 4 juga. Ini multiclass dari luar. Bedanya di samping ini tetap ada untuk lampunya teman-teman. Tuh, gokil banget. Dan oke, kita jalan ke belakang ya. Untuk bagian belakang itu seperti ini teman-teman. Dan grillnya juga ya, grillnya baru juga. Terus lampunya ini ya, ini hampir sama seperti Diamante. Mufflernya ya sama lah kalau dari sisi tentrem ya, secara keseluruhannya teman-teman. Oke, kita coba jalan ke depan. Apakah ada yang beda dari double deckernya? Oke, kita jalan ke depan. Ini masih sama untuk lampunya, generasi yang terbaru. Terus untuk spionnya juga pakai garis 2 segini. Dan topinya juga sih teman-teman. Jadi hampir sama ya, kayak ini mininya dari yang ini gitu. Ya oke lah. Oke, kita coba ke atas. Kita coba masuk ya teman-teman. Oke, ini dia ruang kru khas Avante. Kayak gini, terus ada kameranya kayak gitu teman-teman. Tuh. Terus ini untuk kandang macannya. Jadi kru bisa tidur di sini, ada AC-nya kayak gitu, jadi lebih nyaman. Oke, kita coba ke atas. Untuk ke atas ini ada Premier Class di sini. Ya, ini Grand Captain teman-teman. Ada 2 seat di depan, sleeper gini. Ada avotnya bagian kanan atau kiri. Terus ada meja makannya teman-teman. Ya, khas Avante untuk yang lama ya. Terus di sini ada seat dua-dua executive class sebenarnya. Dia tapi ada ini teman-teman, ada legressnya nih. Wah, keren banget nih. Mantap banget ini. Wah, ini teman-teman ada yang baru nih. Waduh, cuttingannya bagus banget teman-teman. Ini dashboardnya sih menawan ini teman-teman. Kalau aku bisa bilang ya, paduan warnanya pas banget. Terus
nggak kelihatan, nggak serasi gitu. Waduh, terus pas banget juga sama lampunya. Walah, mantep banget ini teman-teman. Gokil sih ini, gokil. Ini pakai seat dari Rimba Kencana semuanya sampai depan. Mantap sih ini. Oke, kita ke bagian switch kombinya di belakang. Ini ada sleeper switch class kayak gitu teman-teman. Dan aku sukanya dari Tentrem itu semua seatnya berpintu kayak gini teman-teman. Nggak perlu request gitu. Terus langsung ada tulisannya di sini. Dan ini toiletnya kayak gini teman-teman. Ruangan toiletnya. Ini biasanya ditambah sama mini pantry ya di sini. Ini ditutup kayak gitu teman-teman karena nggak masuk akal banget kalau ada penumpang masuk dari belakang. Menurutku aku masih belum bisa terima sih. Ya walaupun ada ya teman-teman. Terus di belakang ini bisa untuk kandang macan. Oh ternyata mini pantry-nya ditaruh di sini teman-teman. Nih. Jadi di belakang sendiri mini pantry-nya. Masuk akal sih karena yang belakang itu seat sleepernya ya, jadi harusnya lebih mahal lah. Dan untuk seat sleepernya masih sama Avante ya. Ini by Rimba Kencana teman-teman. Nyaman banget sih ini. Ruangan kaki, terus merebahnya juga masih panjang kesananya. Terus di sini juga ada tempat untuk naruh alas kaki. Di sini ada pijakan kaki di sini. Kayak gini teman-teman. Dan ini enak banget. Di sini ada handle-nya. Wah, gokil. Nah, ini aku coba naik, kayaknya masih oke banget teman-teman. Masih nyaman banget. Wah, ini switch kombinya Avante ya. Gokil sih. Wah, gak nyangka aku. Oke, kita langsung aja next ke bus berikutnya. Oke, ini untuk next busnya. Di sini ada Avante teman-teman. H8 yang single glass teman-teman. Avante itu terkenal dengan jenongnya seperti itu ya, seperti yang di depan itu kan jenong. Tapi di sini dia single glass teman-teman. Agak unik menurutku karena ini single glass pertama kayaknya. Terus dia udah kejual di PO Tam udah, jadi ada beberapa ya unitnya di sini. Dan ini dia. Waduh, basicnya kayak Scorpion X ya. Kayak Scorpion X atau Scorpion King bodinya yang dulu, tapi ada tambahannya gini teman-teman, lampu ini tuh. Dan di sini tetap untuk liverinya kayak gini, masih sama aja semua, dan pakai 1626S juga. Wah menarik, 1626S kali ini laku banget teman-teman. Oke, kita coba naik dulu ya. Wow. Oke, ini dia teman-teman, aku udah ada di dalamnya, dalam busnya. Dan kayak gini, dia menarik banget. Seatnya pakai leg rest kayak gini. Terus ini nih yang menarik teman-teman. Nih, motifnya ini loh. Menarik banget sih. Dan untuk ininya, dashboardnya ini masih sama teman-teman, masih pakai yang lama, tapi ini ada aksennya putih-putih gini teman-teman. Menarik banget sih ini. Terus ada lampunya gini. Terus pandangan dari belakang untuk single glassnya itu menarik banget. Bagus banget teman-teman untuk pandangan single glassnya. Terus ini aku ada di belakang sendiri. Ini ada mini pantry-nya. Dan ya khas Avante. Kalau di belakang ada mini pantry-nya langsung sama toiletnya di sini. Seperti Grand Captain-nya yang ketemu di Agra gitu ya. Itu kayak gini juga teman-teman. Ini langsung toilet. Ya, oke sih. Untuk ruangannya juga kelihatan lebih luas karena dia single glass ya. Cuman ciri khas Avante-nya yang jenong itu jadi hilang teman-teman. Padahal itu menurutku desain yang unik. Tapi memang kebutuhan pasar ada untuk yang single glass teman-teman. Kalau di sini jadi pandangannya lebih luas. Wah, mantep banget ya. Oke, kita move lagi ke sebelahnya, dan ini harusnya nggak kalah menarik karena ini tronton pakai Volvo B11R punyanya M-Trans teman-teman. M-Trans selalu order
hal-hal yang anomali ya menurutku. Dia tuh selalu order yang custom banget teman-teman. Oke, kita lihat customnya apa kalau di sini ya. Oke, kita masuk aja. Oh ya, untuk liverynya masih sama. Dia juga ada di sini, ada lampunya gitu. Terus ada tulisan Avante. Terus di sini ada emblem tentrem dan Volvo-nya nih teman-teman. Loh, di sini Avante D1 ya. Wah, gokil sih ini. Tuh, iya teman-teman, ternyata dia Avante D1. Dan ini tronton teman-teman. Tuh, dan built-in dia pakai velg aluminium. Gokil banget ya. Dan ya 450 horsepower, kalau dibuat single deck gini ya tenaganya turah-turah lah istilahnya. Tenaganya banyak banget lah sisanya kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk. Di sini langsung ada ruangan kru. Wah, kalau ruangan krunya ini jadi lebih private teman-teman, untuk pintunya juga. Terus ruangannya kayaknya jadi aneh ya, atau lebih sempit ya menurutku. Mungkin karena letak pintunya yang kayak gini teman-teman, jadi kelihatan lebih sempit ya. Oke, kita coba naik aja langsung. Wah, kalau dilihat dari belakang ini ternyata super eksekutif teman-teman, super eksekutifnya M-Trans. Amit ya mas. Ya. Oke, ini super eksekutifnya M-Trans nih 21, pakai seat dari rimba kencana. Terus dia untuk bahannya itu impor sendiri, jadi nggak ada di Indonesia teman-teman. FYI ya. Oke, kita ke depan langsung. Wah, ini nih, ini yang dulu ada di double deckernya Avante, sekarang malah ada di Grand Captain-nya nih. Nah, ini yang tak maksud teman-teman. Kemarin baru aja aku naik M-Trans loh. Ini dia udah udah memberi inovasi kembali nih. Grand Captain jadi ada seat untuk double decker gini ya. Ini dulu dikenalin di double deckernya teman-teman, sleeper berdua, dan ini private, ada pintunya, ruangan tersendiri gitu. Wah, gokil. Tapi ini ada di Grand Captain-nya teman-teman. Wah, mantap banget. Oke, kita coba ke belakang ya. Harusnya kalau M-Trans tuh ada smoking room-nya. Dan di tengah dia ada mini pantry kayak gini. Khas M-Trans, ada toiletnya juga. Biasa lah ya, kalau M-Trans tuh dia selalu ada mini pantry-nya. Dan di belakang, wah ini lebih di luar nalar lagi nih teman-teman. Dia ruangan tersendiri kayak gini. Terus ada mini pantry-nya sendiri, dan super eksekutif atau sleepernya sendiri gini teman-teman. Dan ini merebah banget. Jadi ini kayak bisa tidur beneran nih teman-teman. Dan ini kabin keluarga ya. Artinya dia itu 21 gini teman-teman. Dan semuanya sleeper gini. Wah, gokil. Terus ini ini avotnya tipe baru ya. Wah, mantep banget sih. Padahal di depan udah ada avot sendiri ya. Ini bisa untuk karaokean sih teman-teman. Kalau ini jalan, aku ingin coba, apalagi kalau sama istriku dan anakku kesini teman-teman. Wah, ini mantep banget sih. Kita coba duduk ya. Nih, wah ini luas banget, terletak di belakang sendiri. Dan unik, menurutku belum ada konsep yang seperti ini. Selalu yang aku bilang bahwa M-Trans dan Avante ini selalu membawa yang baru dan fresh teman-teman. Ini gokil banget. Dan untuk bagian belakang ya sama semua ternyata teman-teman. Bagian belakangnya masih unik-unik gini ya. Dan ini yang ini nih beda nih, ada ininya. Mungkin untuk pembuangan anginnya dari tronton ya kali ya. Makanya ada ini. Sama kayak double deckernya teman-teman. Ya at least oke sih. Wih, aku baru sadar kalau ada ininya. Ini garis, tarikan garis yang unik, tapi menambah manis gitu teman-teman. Futuristik banget sih ini. Gokil, mantap banget Avante. Dan kini aku ada di depan sendiri teman-teman. Dan ini letaknya beda sendiri. Beda banget. Karena ini ada di bootnya Hino teman-teman. Nah, untuk kali ini di sini itu ada Hino RM280 yang sudah ABS.
Dan dengan menggunakan livery dari karoseri Tentrem yang Grand Captain terbarunya nih teman-teman. Dan ini adalah Avante H8 yang terbaru teman-teman. Untuk di depan yang baru itu ada di lampunya ini ya. Ini lampunya stylish banget, bagus banget sih teman-teman. Terus sama grill tengahnya ini kayaknya baru ya. Wah, gokil sih. Terus ada wingletnya ini. Kalau di depan tetap mengindahkan style jenongnya khas Avante, tetap di kanan ada tulisan Grand Captain. Dan ini juga nih teman-teman, sama-sama yang terbaru ada lampunya. Dan ini ketika ngesen pun nanti berubah jadi warna kuning teman-teman. Wah, bagus banget. Dan ini udah ada namanya, jadi aku nggak perlu spill untuk milik dari PO apa, karena ini udah tersepil di sini, divisi pariwisata dari PO Bagong nih teman-teman. Dan ini bagus banget ya, dia tipe space frame, jadi bagasinya bisa tembus. Dan ini bisa untuk satu motor teman-teman, segini ini. Bahkan berarti kalau sama samping berarti bisa 2 motor ya dia. Bener-bener luas banget, bagus banget lah. Kalau liverinya Bagong, khas banget punokawannya. Diambil dari salah satu namanya juga ada Bagongnya teman-teman. Nah, memang keren banget sih kalau dari Avante ini ya. Oke, di belakang cuman ada tulisan Hino RM280 ABS. Oke, kita lihat dari samping sana ya. Dan kalau di sisi kiri ini masih sama aja teman-teman. Dan dia langsung build velg aluminium ya. Wah, bagus banget sih. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam busnya atau ke dalam liverynya. Oke, ini aku ada di kabin kru teman-teman. Dan untuk dashboard ini style ininya masih hampir sama. Ini bedanya cuman di warna ya, atau ini semakin runcing gini ya. Wah, gokil sih. Di sini ada dashboard penyimpanan dan ini dashboard kru teman-teman. Jadi biasa kalau aku di depan tuh duduknya ya di sini ya. Atau ini juga biasa dibuat kru untuk duduk di sini teman-teman. Nah, ini di sini tuh ada kandang macan atau tempat tidur kru, dan di dalamnya udah ada angin-anginnya teman-teman. Jadi nggak perlu takut kandang macannya itu sumuk atau panas ya, karena udah pasti dingin kayak gitu teman-teman. Wah, dan khas Hino banget dari mulai setir. Dan untuk ruang badan di sini tuh kalau kepala masih lumayan sih teman-teman. Dan ini masih khas Avante Grand Captain, yaitu di depan itu selalu ada sleeper seat 2 kayak gini teman-teman. Dan jujur aja kalau aku lagi ngonten dan lagi duduk di sini itu nyaman banget sih, dan memang idaman banget. Kenapa? Karena kita bisa duduk dengan nyaman, bisa tidur, terus pandangan depan itu masih luas. Itu yang dicari oleh kita tukang konten ya teman-teman. Dan mungkin kalian juga suka dengan pemandangan tersebut. Cuman masalahnya kayaknya masih sama nih. Dan untuk ini nih kacanya ini kayaknya kaca filmnya udah terlalu pekat. Di sini aja yang biasa, yang kalau di depan itu kelihatan cerah, ini jadi kelihatan agak buram teman-teman. Cuman memang fungsinya kalau misalnya bis ini jalan siang, apalagi bis ini pariwisata, ya wajar sih ya kalau dikasih kaca film kayak gini. Cuman aku heran sih kalau misalnya ini bus wisata terus dipakai beneran untuk rombongan, siapa ya yang bakal duduk di sleeper ya? Kayaknya yang patungannya paling mahal deh. Oke, kita ke belakang dulu. Oke, untuk di bangku penumpang, apalagi di tengah gini, untuk lampu
Avante masih tetap mempertahankan, dan ini memang nyaman banget ketika dia ada di posisi berjalan tapi masih mampir ke agen-agen teman-teman. Kalau semisal dia itu mampir di rumah makan, tak rasa ini lampu agak kurang deh. Tapi kalau apalagi kalau udah jalan, wah ini nyaman banget sih. Terus perpaduan warna di sini masih khas Avante yang lama. Dia warna-warna gelap untuk dashboardnya gini, dan di langit-langitnya ini lampunya kotak-kotak gitu ya, masih mempertahankan selera lama lah ya. Tapi memang sudah working sih teman-teman, memang oke banget. Tinggal penyempurnaannya mungkin ya cuman di bodinya aja, samping kanan samping kiri atau bodi luarnya ya. Kalau bodi dalam mungkin nggak banyak berubah. Nah di sini ini ada kursi dari Rimba Kencana yang high execution teman-teman. Ini kalau spek wisata seperti ini, spek wisata akap ya kayaknya ya. Malah nyaman banget ini teman-teman. Tuh ini seat eksekutif, ada legressnya lagi. Gokil sih. Terus di sini ada lampu bacanya, dan khas Avante untuk lover AC itu enak banget buat dibuka dan ditutup kayak gini loh teman-teman. Tuh. Aku excited banget dari dulu untuk membuka atau menutupnya. Dan di depan sana itu ada cool boxnya teman-teman. Jadi kalau kalian bawa oleh-oleh yang mudah busuk, itu kalian bisa masukin di cool boxnya gitu. Dan ini aku udah ada di belakang. Untuk bagian belakang ini anomali untuk sebuah bus pariwisata sih teman-teman. Di sini mungkin untuk pramugari atau krunya yang ikut berjalan ya, atau tour guide kayak gitu. Dan di sini itu ada mini pantry teman-teman. Jadi biasanya kalau di yang sebelum-sebelumnya itu mini pantry tapi langsung dispenser biasa kayak gitu ya. Ini standar akap banget sih, aku bisa bilang ini standar akap sih. Bagus banget. Mungkin bisa di switch ya nanti, jalan akap ataupun jalan pariwisata, mungkin bisa gitu ya teman-teman, karena speknya ini spek akap banget sih. Dan di sebelah sini sudah biasa, ini pasti ada pintu daruratnya. Nah ini ada pintu darurat di sebelah sini. Dan di sebelah kanan kita langsung ditemui oleh toilet, dan ini pintu belakangnya agak ini ya agak curam sih menurutku teman-teman ya. Mungkin karena tinggi bus ini itu 3,8 ya, jadi untuk ruang kabin itu tinggi, tapi kayaknya tangganya kurang deh. Atau biasanya sih ini ditutup ya, jadi tangganya hanya lewat depan, dan itu kayaknya worth sih teman-teman daripada harus lewat sini yang lumayan curam ya menurutku. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian gimana sih. Dan di sebelah kirinya langsung toilet ini teman-teman. Toiletnya apa bisa dibuka? Nggak bisa. Nanti mungkin ketika dia udah jalan, barangkali aku berkesempatan akan tak review juga kayak gitu aja. Oke. Dan ini pandangan dari belakang teman-teman. Di atas tuh yang baru tuh ada lampunya gitu teman-teman. Di atas tulisan Avante barunya tuh. Terus untuk desain atasnya tuh bagus banget sih menurutku ya, Avante nih. Terus untuk ini jadi lebih gagah, apalagi lampunya ini yang berubah ya. Jadi lampu kayak yang kalau tak lihat tuh sekilas kayak punyanya si Moro Dadi Prima Diamante teman-teman. Terus di tengah ini ada angin-angin, grill, dan wah ini kok kayak asli sih, ini kayaknya Jetbus 3 ini. Lampu depannya Jetbus 3 ini ya. Ini khas banget sih soalnya. Terus di bawah mufflernya udah ganti lagi, udah bagus banget sih mufflernya teman-teman. Ini kalau dari segi desain yang belakang paling estetik sih menurutku. Wah, gokil. Oh iya, ini aku agak lupa teman-teman. Ternyata ini desainnya baru juga nih. Wah, bagus banget sih. Ini ada lampunya 2 gini ya. Kayak untuk lampu 2 gini model-model Adiputro, tapi Adiputro miring gini ya teman-teman. Tapi ini wah keren banget sih ini. Untuk desain lampunya sama desain spionnya ini bagus banget. Aku suka banget sih desain yang ini. Wah, gokil lah Avante.